channel Sharing Tulus Kekristenan. Sharing ke-57 dengan topik Sudah Bau Tanah. Sudah Bau Tanah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Berulang kali Mbah mendapat kiriman pesan di kolom komentar. Mbah, ingatlah, Mbah ini sudah bau tanah. Maksud ungkapan ini adalah bertujuan melemahkan semangat Mbah untuk memberitakan Injil. Kan ini kan? Ya, kita sudah tahu asalnya dari mana ini. Roh siapa itu yang mau melemahkan orang memberitakan Injil. Tetapi Mbah abaikan saja perasaan akibat cemooh ini. Karena Amsal 12:16 berkata, orang bijak mengabaikan cemooh. Namun Mbah merasa perlu untuk membahasnya guna mendatangkan manfaat bagi kita sekalian. Arti ungkapan bau tanah di dalam cemooh itu adalah usia Mbah sudah lanjut, yang biasanya dikaitkan dengan kematian, sudah dekat dengan saat masuk ke dalam kuburan. Memang membicarakannya saja kita sudah merasakan perasaan tidak enak semua orang. Apalagi membayangkan saat menghadapi waktu kematian, entah itu atau bagaimana. Kita diliputi perasaan bertanya-tanya, bagaimana ya? Mbah yakin ini normal, karena ini adalah hal yang belum pernah dialami dan hanya satu kali dialami, satu kali saja dialami oleh semua orang, setiap orang. Namun ada suatu pengharapan yang kita rasakan menyenangkan hati, ada pengharapan yang menenteramkan hati. Jika kita membayangkan ada janji Tuhan Yesus yang akan membangkitkan kita dan membawa masuk ke dalam surga. Bagi mereka yang di luar Yesus Kristus, mereka tidak punya pengharapan hidup kekal di surga. Mereka juga tidak tahu atau tidak peduli bahwa setelah kematian ada kehidupan kekal di neraka. Dan bahkan mereka tidak percaya bahwa mereka semua akan masuk ke sana, kekal selama-lamanya, ke neraka itu. Mereka tidak percaya. Kesian, harus kita doakan, nggak boleh kita mencela-cela mereka. Nggak boleh. Sebenarnya istilah bau tanah kuburan ini berlaku bagi semua orang, iya kan? Tua atau muda, bahkan bayi yang baru dilahirkan. Orang sehat atau orang sakit, bau tanah. Bukan saja berlaku bagi yang umurnya sudah senior, sudah tua, seperti Mbah. Kemudian tidak berlaku bagi yang masih muda, atau bagi orang yang kesehatannya prima. Berlaku bau tanah. Karena berasal dari tanah kan. Jadi saat kita yang misalnya masih berusia muda, misalnya anggota olahraga gimnastik, dengan otot tubuh besar, gagah. Lalu melihat seorang yang sudah lanjut usia, Mbah juga melakukan ini. Mbah dulu lari setiap hari 10 km 1 jam 1 menit. Bangga. Nggak sadar bau tanah. Mbah melakukan itu mulai umur 37 ya. 37, bukan 37, pokoknya sekitar 30 tahun Mbah sudah lari, sampai berhenti lari pada waktu COVID. Sini mati. Mbah takut, nggak lari, sampai sekarang nggak lari, jalan saja, 76 tahun. Ya. Dengan otot tubuh besar dan gagah, lalu melihat seorang yang sudah lanjut usia, tua lah, miskin lagi, tubuhnya renta, atau bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita, seperti saudara non-Kristen yang memberi komentar, bau tanah Mbah. Ini ketika melihat wajah dan penampilan Mbah, nanti dulu Mbah buka dulu naskahnya. Penampilan Mbah seperti ini, gundul.
Lalu kita memperhitungkannya sebagai orang tua itu akan meninggal lebih duluan, lebih dahulu daripada kita. Itu pikiran atau kalkulasi yang salah. Dan jika pikiran itu diucapkan di muka orang banyak, di medsos, maka orang itu telah menghina otoritas Allah yang maha kuasa, yang memegang nafas dan jantung kita. Denyut jantung ini tergantung beliau, bukan tergantung sakit atau tidak sakit, tua atau tidak tua, tergantung beliau. Kita harus sadar bahwa kematian bisa mencapai hidup setiap orang. Baik dia yang sudah lanjut usia, maupun masih muda belia, sehat, kuat, gagah perkasa, kematian bisa datang dengan banyak cara. Kita sudah tahu loh. Kita sudah tahu banyak cara kematian menggapai seseorang. Kecelakaan lalu lintas, jebret, gas, jatuh, tabrak bentor, meninggal. Tanah longsor, pergi ke gunung, atau longsor, atau rumah di dataran tinggi, gunungnya longsor dari atas, tertimbun, mati, bau tanah. Tertimpa rumah ambruk, rumah tiba-tiba ambruk. Ya dulu kontraktornya begini-begini, ya itu kita tidak tahu. Sebab musababnya itu kita tidak tahu. Oleh karena itu kita harus berserah sepenuhnya. Batu kerikil kesandung, jatuh, meninggal. Akhirnya kita tidak tahu. Kita minta Tuhan, mohon pada Tuhan Allah melindungi kita dari setiap langkah. Kita tidak bisa menyeberang jalan. Motor nggak lihat kita. Saya nggak lihat. Memangnya buta kau? Memangnya tutup mata? Ya, sebetulnya tidak tutup mata. Dia melihat HP. Nabrak orang, meninggal, bau tanah. Peluru nyasar, korban si pembunuh salah informasi. Nah ini Mbak tadi sudah saksikan di channel yang satunya, ya keluarganya Mbak sendiri korban pembunuhan di Cirebon. Bukan Vina, bukan. Pembunuhan ini orang tua. Dikira orang kaya, dibunuh. Ternyata tidak ada uangnya. Kelaparan. Ya, banyak korban meninggal kelaparan, baik di Palestina, Rohingya atau kelaparan, mati. Perang. Seperti di Palestina, itu bukan perang. Itu korban kejahatan perang, genocide. Karena kalau perang, militer lawan militer, ya udahlah. Ya, mati juga, dibunuh atau membunuh atau dibunuh. Mati juga, bau tanah. Ya, tapi ini tidak, militer membunuh orang awam, orang biasa, sakit penyakit, kanker, COVID-19, dan masih banyak lagi penyebab yang bisa diidentifikasi. Oh ini sakit ini, oh ini sakit kanker, bisa diidentifikasi. Belum lagi kematian yang oleh sebab yang tidak jelas secara jasmani. Ini sakit apa? Artinya oleh sebab yang bisa kita lihat dengan mata atau oleh para medis, oleh dokter. Tiba-tiba orang itu sakit ringan yang tidak diduga akan membawa kematian. Bau tanah. Namun kenyataannya dia meninggal dunia. Bau tanah. Mbak punya teman, dia bertugas main gitar biasa, jeng, gitar biasa. Mengiringi, bukan gitar elektrik, mengiringi kebaktian kelompok komunitas Kristen. Ya kita satu kelompok ya berjanji nanti kita mengadakan kebaktian, renungan firman Tuhan bergiliran. Dia yang membawa gitar, nyanyi, kita memuji Tuhan. Jangan main-main. Tuhan itu Allah yang harus dihormati. Pada waktu yang telah kita sepakati, biasanya Rabu. Pada suatu kali kebaktian, Mbah perhatikan dia tidak main gitar. Orang ini, petugas ini. Gitarnya diletakkan di lantai. Kondisi gitarnya Mbah perhatikan, senarnya lengkap. Kok lengkap? Dia kok nggak main gitar ya? Dia ikut menyanyi.
pujian kepada Allah itu berlangsung tanpa gitar. Ya cemplang, apa cemplang? Hambar, ya lebih enak pakai gitar kan. Mbak nggak bisa main gitar, sudah berpuluh tahun belajar nggak bisa. Baik rhythm maupun nadanya nggak bisa. Kalau ini masuk, ini apa, ini masuk apa. Kalau bisa, Mbak jadi sombong. Karena merasa bisa semua kan. Kira-kira 1 minggu kemudian dia meninggal. Ini pemain gitar ini yang tidak main gitar. Tanpa diketahui penyebabnya. Kalau Mbak, ya ini mesti ada penghakiman dong. Tidak apa-apa, kita menghakimi seseorang, membandingkan seseorang, perbuatan seseorang dengan hukum. Itu boleh menghakimi itu. Yang tidak boleh di Matius 7 itu menghakimi menurut rupa. Itu tidak boleh. Ih, kau begini, matamu begini, Mbak. Ini hidungmu begini, begini. Ini sifatmu begini, kau nasibmu begini. Jahat sekali kau, Mbak. Tidak boleh itu. Yang boleh itu, si Anu menggandeng perempuan, tapi setahu saya bukan dia istrinya. Ini boleh. Menghakimi ini boleh. Harus. Matius 18. Itu jika saudaramu berbuat dosa, lah itu kan boleh berarti. Kita tahu orang ini saudara kita berbuat dosa karena kita bandingkan dengan hukum Taurat. 10 perintah Allah. Oh, enggak boleh. Nah ini. Dia menggandeng perempuan bukan istrinya. Nah, ya menggandengnya sampai di mana? Dia masuk hotel. Nah, ini berbuat zina. Boleh. Yang tidak boleh itu menghakimi menurut rupa. Karena ada jangan menghakimi selumbar di mata saudaramu padahal balok di matamu kamu nggak tahu. Itu artinya tidak boleh. Selumbar di mata saudaramu itu kekurangan di mata saudara kita, di kehidupan saudara kita. Karena kita ini semua ada cacatnya. Ada lagi seorang pengusaha. Tadi itu pemain gitar. Kalau menurut Mbak salah dia. Salahnya itu tidak menghormati Allah. Allah yang demikian menghanguskan. Ini kontan segera. Tapi ada yang lama. Biar dia berbuat dosa, berbuat baik, tidak mati-mati dia. Nadab dan Abihu, anaknya Imam Besar Harun, kakaknya Nabi Musa, mati di hadapan Allah. Di dalam rumah Allah. Ketika membawa ukupan, ya, anglo, tempat membakar dupa. Apinya seharusnya diambil dari mezbah utama, arangnya itu. Dia ambil dari api asing. Menurut pikirannya Mbak, paling logis adalah api dari dapur ibunya. Mak, ambil apinya ya. Oh ya, mamanya kan nggak tahu untuk apa. Kalau dia tahu terus, jangan ambil di situ, ambil dari mezbah utama. Tapi ini diambil aja, bluk, dibawa ke dalam rumah Allah, kemudian ditabur dupa wangi-wangian. Ada api menyambar dari sorga. Mati. Nadab dan Abihu. Harun marah. Musa bilang, jangan marah dia. Mengerikan. Ini Allah yang dulu itu di perjanjian lama, ya sama seperti sekarang. Tadi sudah Mbak saksikan. Lu kira nggak ada orang lain gue bisa pakai untuk memuji gue main gitar. Takutlah kepada beliau. Kalau mau takut sekali, takut hormat. Beliau ada cintanya soalnya. Beliau begitu menghanguskan, tapi cintanya, ya ampun ya Tuhan. Tadi kepleset, saya bentak istriku. Kaulah imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahanku. Salah saya. Karena Allah kita begitu. Ada lagi seorang pengusaha belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dia membuka lahannya luas, mau dijadikan bangunan umum.
Mbak nggak usah sebutkan ya, karena ini menyangkut nama baik seseorang, nggak boleh ya. Di atas lahan itu ada kuburan tua. Nggak tahu kapan dimulainya, pokoknya ada kuburan. Yang oleh masyarakat, seringkali masyarakat bawa bunga atau apa, itu lalu bersimpuh di situ berdoa. Ya, saya nggak tahu ya. Mbak, kita nggak usah bicarakan itu ya, karena mereka belum mengerti ya. Yang oleh masyarakat dianggap keramat. Kuburan itu dipindahkan karena mau dibangun bangunan umum ini besar. Tiba-tiba salah satu anaknya meninggal dunia, anak laki. Tidak bisa kita katakan kebetulan saja, tidak bisa. Pasti ada kaitannya dengan dunia roh. Iya dong. Kalau dia tidak kena tabrakan, itu tabrakan kan dunia jasmani atau sakit. Tapi ini tidak ada apa-apa, berarti dunia roh. Bau tanah orang itu. Ada hubungannya dengan Allah yang Maha Kuasa atau dengan iblis. Dua. Iblis juga berkuasa. Mbak kutipkan ayat di Perjanjian Lama. Silahkan bandingkan dengan peristiwa pengusaha yang anaknya meninggal setelah memindah kuburan ini. Yosua 6:26. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Jadi kalau mulai membangun kota itu, anak sulungnya mati. Biasanya laki. Di Alkitab perjanjian lama itu selalu laki. Dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Jadi kalau sudah selesai rumah itu, kota Yeriko itu kemudian pasang pintu gerbangnya, anak bungsunya mati. Itu sumpahnya Yosua. Kita tidak akan bahas ini karena topiknya kita bukan ini. Tapi jelas iblis meniru ini. Pindah kuburan, mati. Iblis bukan Tuhan. Ada pula orang pria setengah bayam, setengah tua. Ya, setengah tua ya. Sehat. Meninggal di dalam posisi wajahnya saja tercelup ke dalam air. Seperti ada orang yang memaksanya. Air apa? Tercelup ke dalam bak kecil. Tempat air bilas. Sorry, enggak jelas air bilas. Air cebok. Di sebelah toilet, mau jongkok mau dilama, itu kan ada air, tempat kita ngambil air. Ya bagi orang yang seumuran Mbah tahu ini, atau orang pergi ke kampung, ke desa-desa pasti pakai ini. Tapi sekarang barangkali sudah pakai toilet standar atau merek-merek yang terkenal itu, toilet jongkok itu. Tapi dulu pakai itu lubang saja, kemudian ada satu bak kecil 30 kali 50, barangkali ada tempat air, ambil air untuk cebok. Itu saja. Dia wajahnya saja tercelup begitu. Dia posisinya berlutut seperti minum. Seperti anjing minum lah. Hewan minum. Tadi malamnya Mbah mengabarkan Injil kepadanya, namun dia tolak dengan kasar. Menurut sebagian orang, bapak yang meninggal ini merupakan wakil generasinya menggenapi perjanjian antara nenek moyangnya dengan iblis. Kan nenek moyangnya turun-temurun dikasih tahu. Itu ada dulu nenek moyang kita menerima ilmu ini dengan perjanjian setiap generasi mati di air. Jadi walaupun bapak tadi itu tidak belajar berenang atau bermain air di pantai, apalagi di kolam renang, tidak pernah, karena dia takut itu menjagai. Oh, tidak bisa. Iblis dahsyat. Allah lebih dahsyat, maha dahsyat. Karena segala kuasa itu telah diserahkan kepadaku. Itu Lukas 4 ayat 5. Ayat 5. Lukas 4 ayat 5.
Meninggal merupakan wakil generasi yang menggenapi perjanjian antara nenek moyangnya dengan iblis bahwa setiap generasi akan mati di air sebagai imbalan atas pemberian, tanda kutip, ilmu dari iblis. Iblis tetap melaksanakan perjanjiannya. Bapak tadi mati di air kan? Walaupun hanya wajahnya saja yang tercelup ke dalam air di bak cebok toilet jongkok itu. Seandainya, ya ini perlu Mbak saksikan, ada. Mbak dulu nggak percaya begitu-begituan, tapi ini umur ini, usia ini ada pengalaman karena tidak ada pelajarannya, karena dialami, ada ya begini. Nah, ini Mbak tahunya setelah di Makassar, di Jawa nggak pernah dengar, tapi yakin ada. Seandainya dia mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, pastilah iblis tidak berkuasa atas dia. Nah, seperti sekarang ini, apakah turunannya Mbak akan mati di air? Tidak bisa. Yesus Kristus telah menggantikan. Yesus Kristus telah menjadi kutuk karena kita. Karena Yesus Kristus telah menggantikan posisinya, posisi orang mati tadi menjalani kutuk bagi dia. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus terkutuk. Ada orang-orang non-Kristen sebetulnya kalau nggak ngerti, tanyalah. Orang Kristen ini bukan orang bodoh. Masa almarhum Bapak W.R. Supratman itu yang mengarang menulis Indonesia Raya ini orang bodoh? Bukan orang bodoh. Kalau nggak ngerti, tanyalah. Kenapa orang terkutuk ya? Yesus terkutuk. Terkutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tanya, jangan mencela-cela. Tanya, bagaimana ya? Ini orang bijak, orang pintar. Kalau mencela sebelum mengerti, namanya BODOH. Kesimpulan bahasan kita adalah, janganlah kita sekalian, terutama orang non-Kristen, takabur mengatakan bahwa orang lanjut usia itu bau tanah. Dia sudah dekat liang kubur. Padahal semua orang bau tanah. Dia yang berkata demikian juga bau tanah. Orang tua bau tanah, orang muda gagah perkasa bau tanah, orang sakit terbaring di tempat tidur di rumah sakit bau tanah, orang sehat juga bau tanah, bayi yang baru lahir juga bau tanah. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Maka itu semua orang bau tanah, bukan orang tua saja. Dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, hidung Adam. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, nafas hidup itu roh Allah. Roh kita. Kita harus menaruh hormat dan takut kepada Tuhan Allah yang memegang nafas hidup kita. Takut, hormat, bukan takut gemetar. Ya kalau iblis takutnya gemetar, dia tidak hormat. Dan dia tidak mau menurut perintahnya Allah. Kehendaknya Allah, dia tidak mau menurut. Dia mau sama, menjadi sama seperti Allah. Yesaya 14:14. Kita harus menaruh hormat dan takut kepada Tuhan Allah yang memegang nafas hidup kita. Kapan kita masuk kubur itu tergantung waktu Tuhan. Janganlah kita berbicara sembarangan, karena semua orang ini tergantung beliau. Tergantung beliau. Kita nggak bisa nuntut. Bagaimana ajaib beliau. Ayat 12, ayat 7. Tetapi bertanyalah kepada binatang. Bertanyalah kepada binatang, bukan kita tanya, anjing, jing. Bukan, kita melihat dari kehidupan binatang. Udah, binatang kecil, binatang besar. Kita lihat BBC Earth. Itu, Mbak suka nonton hewan-hewan. Lihat. Kita kemudian mengerti. Maka engkau akan diberinya pengajaran. Oh, begini ya, gajah itu begini ya. Hidungnya bisa buat menghisap air, disemprotkan ke mulutnya. Oh, caranya minum begini ya. Ada laki yang tinggi sekali. Dimakan singa, kasihannya. Nggak bisa bela diri ya. Nggak bisa bela diri.
itu jerapah. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Begini bagaimana ya? Burung gereja, kok mati ya, jatuh ya. 10. Bahwa di dalam tangannya, di tangan Allah, terletak nyawa segala yang hidup. Burung pipit, 2 ekor seduit, tapi tidak akan jatuh ke bumi kalau bukan kehendak beliau. Tidak di dalam kuasa beliau. Apalagi kau, hai orang yang kurang percaya. Dan nafas hidup setiap manusia, terletak nyawa segala yang hidup hewan-hewan, dan nafas setiap manusia. Artinya, ya, oleh karena itu jangan gegabah ngomongnya. Kalau nggak ngerti tanya. Tapi kebanyakan orang muda demikian. Mbak Jurul juga begitu. Gue bisa lari 10 km 1 jam, 1 menit. Pakai ada 1 menitnya. Dapat ijazah dari Extra Joss, ijazah finish. Tapi kalah dibandingkan dengan orang Nigeria. Wah, larinya memang waduh luar biasa. Dia mungkin sudah istirahat, duduk-duduk, Mbak baru sampai. Tapi finish. Setiap hari 1 jam. Dibongkokkan. Ternyata bau tanah, Mbak juga nggak sadar. Setelah tua, setelah dikritik kiri kanan, baru sadar, oh iya aku juga bau tanah ya. Matius 10:28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Jangan takut. Tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Jadi tubuh ini bau tanah nggak usah peduli. Tapi jiwa. Ini konteksnya adalah takut kepada beliau yang berkuasa membunuh tubuh dan menjebloskan jiwa ke dalam neraka. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Mari kita takut kepada Allah yang hidup. Kita tidak bicara sembarangan. Sampai di sini dulu, Mbah mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani, berkat jasmani, serta ekonomi berkecukupan bagi para penonton video ini, dan juga orang-orang muda yang mengunggah, Mbah sudah tua, Mbah sudah bau tanah. Tuhan melimpahkan berkat rohani, pengertian, keselamatan, masuk ke dalam surga kekal selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Kalau berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka, tekanlah like atau jempol yang ke atas. Jika ingin menolong keluarga atau teman-teman, silahkan bagikan video ini kepada mereka. Ada kesaksiannya banyak, bukan main. Bukan sekedar khotbah teori. Ada praktiknya. Sampai sekian dulu. Sampai jumpa besok. Kalau berkenan, buatlah komentar, koreksi, Mbak, atau apresiasi, Mbak. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa besok. Insya Allah Tuhan memberikan kesempatan. Shalom.